mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai pembuatan pamflet yang bertemakan hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Kemudian konsep hubungan internasional atau politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan sebuah hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan serta kepentingan nasional yang bersangkutan. Kedua, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kegiatannya. Tiga, politik internasional. Politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Baik, kemudian asas hubungan internasional. 1. Asas teritorial. Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Kemudian ada asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Lalu yang terakhir ada asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kemudian ada jenis kerjasama. 1. Bilateral. Bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara. Kemudian regional. Regional adalah kerjasama yang diadakan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan yang sama atau wilayah yang berdekatan maupun satu rumpun yang sama dan sebagainya. Kemudian multilateral. Multilateral merupakan kerjasama yang bersifat global atau berasal dari banyak negara. Nah, kemudian yang terakhir organisasi internasional. Yang pertama PBB. Tujuan khusus dari PBB adalah 1. Mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Kemudian peran aktif anggota. Kemudian bantuan negara internasional, dan yang terakhir menyelesaikan masalah internasional. Yang kedua adalah ASEAN. Tujuan khusus mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil dan demokratis. Yang ketiga, gerakan non-blok. Tujuan khusus penentangan terhadap apartheid, kemudian tidak memihak pada fakta militer multilateral, kemudian perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, kemudian perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing, dan yang terakhir perlucutan senjata. Kemudian yang keempat, organisasi KAA atau Konferensi Asia Afrika. Tujuan khusus mempererat solidaritas antar negara-negara di Asia dan Afrika, kemudian meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, dan yang terakhir menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika.